warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Leli Setianingsih, Muhli Setiawan, dan saya sendiri Tegar Rusito ingin membawakan materi yang berjudul RAN, yang dosen pengampunya yaitu Ibu Fitri Faijah MH dan dalam mata kuliah Fikih Kontemporer. Adapun materi yang kami bahas yaitu yang pertama, pengertian gadai dan hukum gadai, yang kedua, syarat dan rukun gadai, yang ketiga, pemanfaatan barang gadai, yang keempat, siapa yang menanggung resiko jika terjadi kerusakan marhun atau barang gadai, yang kelima atau yang terakhir, jenis-jenis RAN. Baik, yang pertama yaitu pengertian gadai. Gadai secara bahasa dapat diartikan sebagai al-subut atau al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Secara istilah dapat diartikan menjadi suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan atas adanya dua kemungkinan untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu. Gadai adalah perjanjian akad pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Sehingga dapat disimpulkan gadai adalah menjadi suatu benda itu berharga sebagai jaminan sebagai tanggungan utang berdasarkan perjanjian atau akad antara orang yang memiliki hutang dengan pihak yang memberi hutang. Yang kedua, hukum gadai. Yang A, perjanjian gadai dibenarkan oleh Islam berdasarkan ulama fikih mengemukakan bahwa akad RAN dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-Nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian, dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yang B, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu an, yang artinya Rasulullah merengguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi. Dan yang C, ijma ulama atas hukum mubah dalam perjanjian gadai. Hal ini menjadikan adanya khilafah pada beberapa ulama, diantaranya Mahzab Jahiri, Mujahid, dan Al-Dahaq, hanya memperbolehkan gadai pada saat bepergian saja, berujuk pada surah Al-Baqarah ayat 283. Selanjutnya yang ketiga, syarat dan hukum gadai. Yang A, syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut. Yang pertama, sehat pikirannya. Yang kedua, dewasa atau balik. Yang ketiga, barang yang digadaikan telah ada di waktu gadai. Dan yang terakhir, barang gadai bisa diserahkan atau dipegang oleh penggadai. Yang B, adapun rukun gadai adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang menggadai atau orang yang menyerahkan barang jaminan. Yang kedua, orang yang menerima barang gadai atau murtahin. Yang ketiga, barang dijadikan jaminan atau borok atau marhun. Yang keempat, akad atau ijab dan qabul. Terakhir yang kelima, adanya hutang yang dimiliki oleh penggadai. Berikutnya yang keempat, yaitu pemanfaatan barang gadai. Dalam pemanfaatan barang gadai terdapat perbedaan pendapat dalam kalangan ulama, diantaranya yang A, jumhur fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak diperbolehkan memakai barang gadai dikarenakan hal itu sama saja dengan hutang yang mengambil kemanfaatannya, sehingga bila dimanfaatkan maka termasuk riba. Berdasarkan hadis Nabi yang artinya setiap hutang yang menarik manfaat adalah termasuk riba. Hadis riwayat Harits bin Abi Usamah. Yang B, menurut ulama Hanafi, boleh mempergunakan barang gadai oleh murtahin atas izin rahin, dan itu bukan merupakan riba, karena kemanfaatannya diperoleh berdasarkan izin dari rahin. Yang C, menurut Mahmud Sultut, menyetujui pendapat dari Imam Hanafi dengan catatan,
Izin pemilik itu bukan hanya sekedar formalitas saja, melainkan benar-benar tulus ikhlas dari hati, saling pengertian dan saling tolong-menolong. Dan yang terakhir yang D, menurut Imam Ahmad, Ishaq, Al-Laits, dan Al-Hasan, jika barang pegadaian berupa barang gadaian yang dapat digunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka murtahin dapat mengambil manfaat dari kedua barang gadai tersebut, disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan secara kendaraan selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Dan yang kelima, resiko kerusakan marhun atau barang gadai. Yang A, menurut ulama Hanafiyah, marhun yang memegang marhun menanggung resiko kerusakan marhun atau kehilangan marhun bila marhun itu rusak atau hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya. Yang B, menurut ulama Syafi'iyah, murtahin menanggung resiko kehilangan atau kerusakan marhun bila marhun itu rusak atau hilang karena disia-siakan murtahin. Dan yang terakhir yang keenam, jenis-jenis ran. Ran yang diatur menurut prinsip syariah dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama atau yang A, ran ikar dan rasmi, atau ran takmini dan ran tasjili. Merupakan bentuk gadai di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan ke pemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Maksudnya sendiri, Tenryagi memiliki hutang kepada Elda sebesar Rp 10 juta, ini contohnya. Sebagai jaminan atas pelunasan hutang tersebut, Tenryagi menyerahkan BPKB mobilnya kepada Elda secara ran atau ikar. Walaupun surat-surat kepemilikan atas mobil tersebut diserahkan kepada Elda, namun mobil tersebut tetap berada di tangan Tenryagi dan dipergunakan olehnya untuk keperluannya sehari-hari. Jadi maksud yang berpindah hanyalah kepemilikan atas mobil yang dimaksud. Dan yang B, ran hiyazi. Bentuk ran hiyazi inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan ran ikar yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang. Maka pada ran hiyazi tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur. Jika dilihat dalam contoh pada poin 1, jika akad yang digunakan adalah ran hiyazi, maka mobil milik Tenryagi tersebut diserahkan kepada Elda sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Dalam hal hutang Tenryagi kepada Elda sudah lunas, maka Tenryagi bisa mengambil kembali mobil tersebut. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.